Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia yang saya hormati, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada mata kuliah sastra kontemporer, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sastra lisan dan sastra terjemahan. Nah, apa itu sastra lisan dan sastra terjemahan? Silakan tonton video ini hingga akhir. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membagi dua pembahasan. Yang pertama adalah sastra lisan dan yang kedua adalah sastra terjemahan. Untuk bagian pertama yaitu sastra lisan. Nah, sastra lisan ini merupakan salah satu kekayaan yang ada di Indonesia, terutama banyak sekali sastra lisan yang tercipta dalam masyarakat kebudayaan di Indonesia. Nah, sastra lisan ini biasanya diturunkan secara turun-temurun. Oke, pada pengertian sastra lisan bahwa sastra lisan ini merupakan segala bentuk wacana yang disampaikan secara lisan dengan mengikuti cara atau adat istiadat yang terpola dalam suatu masyarakat. Nah, sastra ini terdapat berbagai cerita yang disampaikan secara lisan. Misalnya mitos, legenda, dongeng, dan cerita kepahlawanan. Nah, sastra lisan ini sebagai bentuk karya sastra, gaya penyampaiannya itu berkelanjutan dari masa ke masa. Nah, ciri-ciri sastra lisan itu yang pertama adalah sastra lisan ini lahir dari sebuah masyarakat yang masih polos. Nah, masih polos ini artinya masyarakat yang masih bersifat tradisional dan belum melek huruf. Begitu. Jadi, sastra lisan ini biasanya lahir dari sebuah masyarakat yang polos, belum melek huruf dan bersifat tradisional. Nah, yang kedua adalah menggambarkan budaya milik kolektif tertentu yang tak jelas siapa penciptanya. Nah, jadi dalam sastra lisan ini penciptanya itu tidak diketahui siapa penciptanya, siapa pengarangnya, maka bisa dikatakan bahwa sastra lisan ini adalah milik masyarakat. Nah, ini biasanya menggambarkan suatu kebudayaan, hingga di situ diterangkan bahwa budaya milik kolektif tertentu. Nah, ini misalnya sastra lisan dari masyarakat Jawa itu ya miliknya masyarakat yang bersuku Jawa. Nah, yang selanjutnya adalah sering melukiskan tradisi kolektif tertentu. Nah, tentu dalam sebuah masyarakat sastra lisan itu menggambarkan sebuah tradisi dari masyarakat tertentu. Misal dalam sastra lisan mantra itu biasanya ada yang mantra yang berasal dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera dan sebagainya, itu menggambarkan sebuah tradisi kolektif tertentu. Nah, ini
lebih menekankan aspek khayalan, ada juga di situ sindiran, jenaka maupun pesan yang mendidik. Nah, sastra lisan sendiri dapat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama aspek proses dan aspek produk. Nah, kalau dari aspek proses, berarti sastra lisan ini diregenerasi dengan cara pewarisannya, itu melalui mulut ke mulut sepanjang waktu. Artinya, penyampaian atau penurunan sastra lisan ini diwariskan secara turun-temurun. Dan yang kedua ini dari aspek produk. Kalau dari aspek produk ini, sastra lisan itu merupakan pesan lisan yang didasarkan pada pesan generasi sebelumnya. Nah, jadi sastra lisan ini merupakan pesan secara lisan yang akan disampaikan oleh generasi sebelumnya. Oke, itu yang dari sastra lisan yang ditinjau dari dua aspek. Yang pertama aspek produk dan yang pertama adalah aspek proses, yang kedua adalah aspek produk. Nah, bentuk sastra lisan ini berdasarkan ciri sastra lisan itu mengandung unsur cerita, puisi, kata arif, dan tarian. Nah, ini adalah mengenai bentuk atau bentuk sastra lisan. Yang pertama adalah folklore. Nah, folklore ini merupakan cerita rakyat yang berisi rekaman tradisi atau adat istiadat masyarakat tempat asal cerita tersebut. Nah, biasanya folklore ini menggambarkan sebuah tradisi atau proyeksi dari tradisi adat istiadat dalam masyarakat. Nah, hal tersebut biasanya disampaikan dalam cerita yang disampaikan secara turun-temurun tadi. Nah, folklore sendiri ada 3. Yang pertama itu adalah folklore lisan, yang kedua adalah setengah lisan, dan folklore yang bukan lisan. Nah, folklore lisan ini terdiri atas ungkapan tradisional, misalnya pepatah, peribahasa, semboyan, terus nyanyian dari masyarakat dan sebagainya. Nah, yang setengah lisan ini terdiri dari misalnya drama. Kalau di Jawa itu biasanya ada ketoprak, ludruk, terus wayang orang. Nah, upacara-upacara misalnya kematian, perkawinan, dan kelahiran itu juga termasuk folklore. Yang ketiga adalah yang bukan lisan. Artinya ini terdiri dari material, misal berupa mainan, terus makanan, arsitek, ataupun alat-alat musik, bahkan perhiasan seperti itu. Itu yang jenis folklore. Nah, secara universal ya, bahwa sastra lisan ini memiliki simbol sesuai dengan jenis sastra lisan tersebut. Nah, simbolnya adalah konstitutif,
Nah, ini biasanya berkaitan dengan kepercayaan. Kognitif ini berkaitan dengan pengetahuan masyarakat. Dan yang ketiga adalah etis. Nah, ini menggambarkan nilai-nilai moral. Dan ekspresif ini mengungkapkan perasaan sebagian besar masyarakat. Dan estetik itu berkaitan dengan hasil dari imajinasi dan intuisi penciptanya. Nah, yang selanjutnya adalah sastra terjemahan. Nah, sastra terjemahan ini merupakan suatu kegiatan kreatif sederetan karya seni. Nah, kalau menurut Rohayah itu dalam tahun 2009 mengatakan bahwa penerjemahan ini adalah upaya mengganti teks bahasa dari sumber aslinya ke bahasa yang kita ketahui dengan teks yang sesuai dengan aslinya, atau yang sebagaimana karya itu dimaksudkan oleh pengarang. Nah, sastra terjemahan ini merupakan pintu masuk bagi sastra dunia. Ada banyak sekali sastra terjemahan di Indonesia. Itu biasanya dari Eropa, Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Biasanya diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Maka sastra tersebut bisa disebut dengan sastra terjemahan. Nah, tentu dalam terjemahan ya ada sesuatu dalam penerjemahannya itu pasti ada satu atau dua kata yang hilang dari aslinya, meleset, menyusut. Nah, meleset ini biasanya ada kosakata yang di Indonesia ini belum ada yang sesuai dengan aslinya, maka bisa jadi kosakata tersebut meleset. Seharusnya dia menggunakan kosakata A, justru menggunakan kosakata B. Ada juga yang keliru, derivatif, mekanis, sekunder, dan segala adjektiva pada dasarnya menunjukkan bahwa karya terjemahan itu tidak akan mengungguli aslinya. Nah, itu ciri dari sastra terjemahan. Nah, ini ada beberapa contoh dari sastra terjemahan. Ini yang diambil dari kesusastraan Amerika, terus Prancis, dan Rusia. Oke, mungkin itu saja pembahasan mengenai sastra lisan dan sastra terjemahan pada mata kuliah sastra kontemporer. Apabila teman-teman ada pertanyaan yang akan disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, pertemuan cukup sekian. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senjang dari Kabupaten Musi Banyuasin. Selamat menyaksikan. Sepanjang jalan kota
Jangan lari lembut dian, oleh-oleh kebuat tangan. Bapak Ibu sekalian, kami perwakilan dari Mubah bersaja datang ke kota Palembang, numpang basenjang, ngibur Bapak tamu undangan, semoga esok jadi kenangan. Ayam hitam terbang malam hingga di kayu berdaun rimbun. Ikaklah pecah bumi ika, berperahu dulak-dulak, berkereta kanggak-kanggak, berjalan minyak locak. Alan ke malam kau badan, di bumi dewek suek bagian. Terima kasih kami ucapkan kepada Balai Bahasa Sumsel yang landak projong kami, payo kita bersama-sama bangkit lagi budaya kita hendak tenggelam dimakan zaman. Ke laut kita, ke darat kita, mumpung ayo masih mula. Esok idak pula lagi, ayo mula di muare. Mabusik kita, tertawa kita, mumpung kita masih baunda. Esok idak baunda lagi, kalau baunda lain cara. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami ucapkan. Kami bersenjang berhenti dulu, kalau ada salah kata, minta maaf, minta suket. Baik, itulah tadi senjang dari Kabupaten Musi, Banyuasin. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih kepada orang tua kami, Wanda Manja. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik,